wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Harian SD Al-Azhar Syifa Budi Talaga Bestari, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Kusnadi MPD. Yang kami hormati Kepala SD Al-Azhar Syifa Budi Talaga Bestari, yaitu Bapak Ahmad Samahdi, Sarjana Teknik. Yang kami hormati Wakil Kepala SD Al-Azhar Syifa Budi Talaga Bestari, yaitu Ibu Tri Lestari, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Wakil Kurikulum Sekolah Dasar Al-Azhar Syifa Budi Talaga Bestari, yaitu Bapak Kiki Ardian, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Al-Azhar Syifa Budi Talaga Bestari. Dan tidak lupa juga anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada tutur kata yang patut kita ucapkan, hanya ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini, detik ini, minggu ini, bulan ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan panjang umur, sehat badan, sehingga kita dapat bersilaturahmi, dapat bermuajahah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada pelopor dunia kita, panutan alam kita, yakni Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan diberikan syafaat udma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang baik bagi umat manusia. Sebagaimana yang sudah saya ucapkan tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap Allah, yang mengharap ridho Allah, yang mengharap izin Allah, yang mengharap lillahi, dan juga yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, tapi di semua bidang lengkap dan komplit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi pembisnis, menjadi panglima perang, dan banyak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Hadirin yang berbahagia, jadi sangat pantas jika Allah memberikan suri tauladan kepada umat manusia, kepada umat Islam, kepada kita semua, bahwa Rasulullah lah yang panutan, yang contoh untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, walaupun Rasulullah sama manusia dengan kita, tentu yang menjadi contoh beda kualitasnya dengan yang mencontoh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dilahirkan ke dunia ini
tidak hanya mengubah keyakinan kejahilian bangsa Arab saat itu sebagai penyembah berhala, tapi Rasulullah juga untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam atau syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, namun dalam perjuangan Rasulullah sudah mengedepankan akhlak atau tata krama atau etika, sehingga Islam tersebar ke sedunia penjuru dunia dalam waktu yang relatif singkat. Hadirin yang berbahagia, ini contoh Nabi dalam bidang dakwah, bahwa sebagai pendakwah kita harus berjuang untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan budi pekerti yang luhur, sehingga dakwah kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kehidupan berkeluarga juga harus menjadi contoh bagaimana Rasulullah SAW begitu menyayangi istrinya, begitu menghormati istrinya. Walaupun Rasulullah sebagai kepala negara, tapi Nabi tidak pernah gengsi untuk membantu pekerjaan istrinya di rumah. Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan orang lain. Apa yang bisa dilakukan sendiri, Rasulullah lakukan sendiri. Dalam bidang perniagaan juga perlu kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW sebagai pembisnis. Rasulullah SAW memulai perniagaan sejak berumur 9 tahun. Dalam berbisnis Rasulullah sangat jujur. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya karena kejujuran Rasulullah SAW. Bahkan kejujuran membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepadanya dan mempersuntingkannya menjadi Ummul Mukminin, dan masih banyak bidang lainnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Demikianlah pidato singkat tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya peringatan Maulid ini bisa menjadi meneladani keluruhan akhlak beliau atau etika beliau. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.